Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kehadirat Allah jualah kita pertama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan syukur alhamdulillah atas karunia yang dianugerahkan yang menjadi suatu kenikmatan dan kekuatan kepada kita, teristimewa nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman. Selawat bering salam mari kita sampaikan keharibaan ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, serta seluruh para pendengar di mana saja berada. Melalui TV Jabal Qubis ini mari kita bersama-sama merenung keberadaan kita dengan tiada terasa perputaran waktu dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tidak ada hal yang patut kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah. Usia kita tinggal sebentar lagi untuk memasuki bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Ramadan. Kita tinggal menghitung berapa hari lagi akan sampailah kepada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Walaupun tentu kita sebagai masyarakat yang bernegara, berpemerintahan, ada nanti kita patuh kepada hasil penentuan dalam sidang isbat ketetapan Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama, dan akan memulai nanti berdasarkan hasil pengumuman tersebut. Tetapi bagi kita yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri kita memasuki Ramadan itu. Oleh karena itu tema kita berbicara pada hari ini adalah mari kita Ramadankan diri kita untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Setiap kita di awal Ramadan selalu berkumandang ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat yang singkat ini
mengandung pengertian bahwa Allah telah mewajibkan kepada umat yang beriman, walaupun kalimatnya ini sebenarnya bukan orang beriman saya, semua orang muslim, karena merupakan salah satu dari dua rukun Islam, yaitu pertama 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima ibadah haji bagi yang berkuasa atau berkemampuan, bagi yang istitoah. Oleh karena itu maka puasa wajiban bagi setiap pribadi muslim, dengan maksud dan tujuan supaya dengan puasa itu terbangun pada diri seseorang berpuasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu kita harus jeli memahami ini, karena tuntutan puasa itu sebenarnya adalah untuk bisa menjadikan pribadi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqin, suatu sifat yang tertinggi, sifat yang mengantarkan dia menjadi ahli surga. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga itu juga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini pada tingkatan tinggi jaminan Allah, orang-orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu kita perlu puasa yang kayak apa, yang mampu membangun dirinya menjadi orang takwa. Kita sudah tahu dari mulai muslim, orang yang sudah masuk Islam, menjadi mukmin, sudah mulai mengamalkan keislamannya itu. Kemudian menjadi muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Baru tingkat kepada menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi muslim, mukmin, mukhlisin, muhsinin, muttaqin. 5 tingkat ke sana arahnya. Dengan puasa itu ingin menjadikan diri kita kewajiban melaksanakan ibadah puasa tidak sekedar untuk bisa menahan makan dan minum saja. Dari menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar, bukan. Tapi ada di dalamnya mampu dia mengendalikan dari seluruh aktivitas yang menjerumuskan kita kepada dosa, pada maksiat, pada perbuatan jahil. Tapi berpuasa itu mengekang seluruh aktivitas kita kendalikan supaya diri kita jangan sampai terjebak kepada perkataan yang sia-sia, perkataan caci maki, perkataan zur, perkataan dusta, perbuatan jahil. Itu semua tidak berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka setiap orang berpuasa itu berpenampilan, berpenampilan dalam tutur kata, berpenampilan dalam sikap dan perilaku, sehingga nampak bahwa dia itu sedang melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu berbeda. Mungkin kalau kita ya tetap kerja, mungkin kita tetap mengadakan aktivitas, tapi ada Ramadan itu tidak bisa kita pisahkan. Oleh karena itu kita waktu melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, kita Ramadankan diri kita. Jangan kita anggap seperti bulan-bulan lainnya. Itu sebabnya sabda Rasulullah, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla fala yasallahu
fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa mengendalikan untuk menghindarkan dari perkataan zur, perkataan dusta, perkataan caci maki, perkataan hujat, perkataan menghina, ataupun berupa amalan itu, amalan yang sifatnya menghina, amalan yang sifatnya mencaci, perbuatan yang durhaka, perbuatan jahil, perbuatan musyrik, itu tidak berhajat walaupun dia sudah puasa menahan lapar dan dahaga. Mungkin satu hari sudah capek dia, ya, menahan lapar, menahan haus, tapi Allah tidak berhajat. Kita bisa membuat sebuah ilustrasi, ya. Kalau kita sudah berpuasa, kemudian pas saatnya berbuka, begitu selesai berbuka kita bertakzil, menganjatkan doa, Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan sebuah pernyataan. Ya Allah, laqasumtu, untuk kamu kami berpuasa. Wa bika amantu, karena kepadamu kami beriman. Aftartu, wa ala rizkika, dan atas rezeki kamu saya berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau puasanya model yang tadi, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga ya sambil berpuasa tapi berbuat jur, berbuat dusta, berbuat caci maki, berbuat penghinaan, berbuat menghujat, berbuatan jahil pula dilakukan, bahkan meninggalkan pekerjaan yang maksiat yang dilarang Allah, pasti Allah mengatakan, tidak hajat puasa kayak kamu. Kamu mengatakan puasa untukku, saya tidak berhajat yang model begitu. Memang kedudukan puasa itu asal muli, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajibihi, dan sayalah yang akan memberikan balasannya, pahalanya. Itu menunjukkan bahwa kekhususan puasa itu adalah merupakan di sisi Allah sebagai pekerjaan yang sangat dicintai, sangat disenangi. Maka untuk akulah puasa itu. Asawuli. Tapi tatkala kita berdoa, Allahumma laqasumtu, ya Allah, ini puasa untuk kamu. Puasa sama kamu. Kalau kira-kira kualitas puasanya tidak bisa terjamin, tidak sesuai dengan ketentuan yang dibatasi oleh Rasulullah, sesuai dengan adab-adabnya, tentu Allah akan mengatakan, tidak berhajat saya puasamu. Bisa saja puasa kita tertolak. Sehingga apa? Kita sudah sia-sia, capek, haus, dahaga, tetapi ternyata Allah tidak menerimanya, menolak. Alangkah duka kita yang dalam, alangkah akan merasa rugi kita apabila kita sudah berpuasa tapi tidak sesuai dengan ketentuan, malah berbuat yang seenaknya, seolah-olah tidak sekedar untuk menahan, tidak menampilkan suatu perilaku yang baik. Maka dengan istilah lain, mari kita Ramadankan diri kita. Karena apa? Setelah kita puasa, kita mengharapkan diterima puasanya oleh Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah, kita mendapatkan ampunan Allah. Maka untuk puasa yang bisa diampuni Allah, untuk puasa yang makbul diterima Allah, kita batasi dan kita jaga diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, pekerjaan-pekerjaan maksiat, pekerjaan-pekerjaan jahil. Mari kita dalam 1 bulan ini, bulan Ramadan, kita Ramadankan diri kita, supaya kita
tampil dalam sikap dan perilakunya orang yang sedang berpuasa, dan kita sedang meramadonkan diri kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita panjangkan sampai pada bulan Ramadan, dan Ramadan kita jalani dengan penuh rasa iman dan mengharap ampunan Allah. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban hufirallahu maqaddam min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dan puasanya itu adalah didasarkan kepada karena iman dan karena ikhlas, ihtisab itu mengharapkan semata-mata penilaian dari Allah, maka akan diampuni Allah dari segala dosa-dosanya semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan Ramadan dengan penuh rasa iman dan rasa harap pada Allah, sehingga tercapailah kita bahwa dalam meramadonkan diri kita tidak ada lain, kita ingin mencapai kepada tingkatan yang tertinggi, derajat muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.